Di mana? Apa yang terjadi? Bukankah itu Gao Jie? Apa kabar Direktur Sang? Bukankah kamu orang dari Asia Tenggara? Gao Jie, kenapa kamu bawa dia ke sini? Saya wakil presiden grup Inlay di Ruihua Yuzhi. Saya juga kreditur Gao Jie. Ruihua. Kreditur. Mr. Yu, sepertinya Anda tidak memahami situasinya. Seperti ini Gao Jie sudah dipecat dari perusahaan kami. Masalah hutangnya adalah urusannya sendiri. Benarkah? Tapi yang dia hutang kepada saya adalah rubi darah merpati yang digunakan dalam kompetisi. Menurut pengetahuan saya, seharusnya masih ada di Fancy Jewelry. Gao Jie, rubi yang kamu gunakan selama kompetisi, apakah dipinjam dari Ruihua? Itu hanya karena kamu tidak memberikan permata kami. Jadi saya harus meminjam dari Ruihua. Saya tidak tertarik apakah kamu memberikan permata atau tidak. Saya hanya ingin tahu di mana rubi saya sekarang. Saya pikir karena Gao Jie meminjam rubi sendiri dari Ruihua, maka itu tidak ada hubungannya dengan Fancy Jewelry. Bagaimana jika saya ingin mengambil kembali rubi dari pekerjaan saya untuk membayar hutang? Apakah itu boleh? Gao Jie Ordinary Love dibuat saat kamu bekerja di sini. Jadi itu milik perusahaan, mengerti? Sepertinya kamu ingin menipu. Setiap rubi memiliki sertifikasinya sendiri. Atau haruskah saya menghubungi pengacara saya untuk menangani masalah ini? Hei hei hei. Itu hanya beberapa permata. Kita tidak perlu pengacara untuk menanganinya, jangan dibuat besar-besaran. Sesusah itu? Atau kamu sudah menjualnya? Dijual untuk uang yang masuk ke kantongmu? Itu mungkin kan? Saya dengar belakangan ini. Fancy Jewelry melakukan transaksi dengan beberapa perhiasan dengan kolektor luar negeri. Hei hei hei. Gao Jie, kamu tidak bisa mengada-ada. Kalau begitu mudah saja. Sepertinya selain tuntutan domestik, akan ada tuntutan internasional. Saya dengar Fancy memiliki reputasi baik di luar negeri. Baiklah Wakil Presiden Yu. Apa yang kamu inginkan? Mari kita bernegosiasi sampai kamu puas. Syarat apa saja boleh? Syarat apapun tidak masalah. Asalkan ada kedamaian dan keharmonisan antara perusahaan kita. Dan kita tidak perlu pergi ke pengadilan, itu akan sangat baik. Dan jangan beritahu klien saya tentang ini. Bagus sekali. Tidak diragukan lagi, kamu harus mengembalikan rubi saya. Hal yang paling penting adalah kamu perlu mengubah tanda tangan di karya ini menjadi desainer Gao Jie. Namanya juga harus ada di semua berita kamu yang terkait dengan karya ini. Itu saja? Itu saja, selamat tinggal. Ayo pergi.
Yuzhi, terima kasih. Ruby, saya bernilai lebih dari sekadar terima kasih. Lalu bagaimana kamu ingin saya berterima kasih? Saya akan membuka blokir kamu. Saya juga akan membuka blokir kamu kembali di WeChat. Itu saja? Kalau tidak, apa yang kamu ingin saya lakukan? Bagaimana kalau kamu menikah dengan saya? Lagi pula saya akan menebusnya. Oke. Karena saya adalah kreditur kamu. Saya punya hak untuk meminta kamu mulai sekarang. Jangan memikirkan pekerjaan atau kompetisi lagi. Apakah itu baik-baik saja? Yang ingin saya lihat adalah Jocelyn dari Asia Tenggara yang bebas. Bukan orang yang khawatir seperti kamu sekarang. Tentang gaji, saya tidak punya permintaan khusus. Yang saya inginkan hanyalah bisa melakukan desain saya sendiri secara independen. Bukan melakukan hal yang sama berulang-ulang. Saya ingin menjadi desainer independen. Kami telah melihat kemampuan kamu. Kamu sangat baik di bidang profesional kamu. Kami pikir kamu adalah orang yang kami cari. Terima kasih. Bisakah kamu mempertimbangkan untuk segera bergabung dengan perusahaan kami? Saya bisa mulai besok. Oke, saya tahu, silakan lanjutkan. Maaf, saya baru saja diberitahu bahwa kami tidak membutuhkan siapapun untuk posisi ini lagi. Tidak merekrut? Mengapa? Ini dari manajemen atas perusahaan. Saya sangat menyesal. Mengapa seperti ini? Saya sudah pergi ke banyak wawancara dan kita memiliki pembicaraan yang baik awalnya. Tetapi di tahap akhir itu sama seperti dengan kamu sekarang. Bisakah kamu memberitahu saya apa yang terjadi? Maaf, saya benar-benar tidak bisa membantu kamu. Sampai jumpa. Tidak masalah, jangan khawatir. Jadi itu Wu Xiaoqi. Semoga kita bisa bekerja sama di masa depan. Tentu kita akan. Gao Jie, kebetulan sekali. Kamu sudah tahu dari awal bahwa aku adalah Putri Panyu. Jadi kamu sudah memanipulasi segalanya dari belakangnya? Kalau kamu tidak mengingatkanku, aku sudah lupa. Putri Panyu, dunia ini benar-benar kecil. Kamu berjanji padaku untuk membersihkan semua kesalahpahaman. Tapi kamu malah menghancurkanku saat wawancara. Aku tidak lulus wawancara karena kamu mengatakan sesuatu kepada mereka, benar kan? Aku tidak mengerti apa yang kamu katakan. Kalau kamu tidak bisa lulus wawancara, apa hubungannya dengan aku? Gadis seperti kamu yang berani mengancam seorang juri. Hanya karena kamu tidak bisa memenangkan kompetisi. Perusahaan mana yang akan mempekerjakanmu? Apa yang terjadi dalam kompetisi? Kamu jelas lebih mengerti daripada aku. Cetakan lilingku tiba-tiba rusak, siapa yang melakukannya? Kamu tidak tahu? Menurutku kamu sangat ingin mendapatkan penghargaan sampai kamu menjadi gila sekarang. Mengapa kamu langsung menyimpulkan? Tidak masuk akal bagiku. Gao Jie, tolong jangan menyalahkan kerugianmu pada orang lain. Mengenai wawancara, aku sebagai ahli dalam bisnis perhiasan, memberikan beberapa komentar tentangmu. Apakah itu masalah? Dulu kamu adalah idolaku. Aku sangat bodoh. Siapa yang tahu kamu adalah tipe orang jahat yang mengatakan satu hal di depan dan melakukan hal yang berbeda di belakang. Tidak heran hanya orang seperti kamu yang bisa menghancurkan keluarga dan pernikahan orang lain.
Aku tidak akan tersinggung dengan sikapmu sebagai senior. Tapi aku memperingatkanmu Gao Jie. Jangan ikut campur dalam hubunganku. Itu tidak akan berubah hanya karena beberapa rumor bodoh. Kamu bilang aku menghancurkan keluargamu. Bagaimana kamu tahu itu bukan karena ibumu? Dalam segitiga cinta ini, kesalahan siapa kamu lebih tahu daripada aku. Tuhan tahu segalanya suatu hari. Kamu akan mengembalikan hal-hal yang kamu curi dari orang lain. Mari kita jelas. Jangan berpikir bahwa karena kamu dan ibumu menangis dan bertindak menyedihkan, ayahmu akan kembali ke sisimu. Aku tahu apa yang kamu inginkan. Kamu tidak akan pernah mendapatkan apa yang kamu inginkan, jadi lupakan saja. Mereka harus membayar harganya. Ayah, aku mau makan sekarang. Sayang, tunggu sampai kita pulang. Aku yang akan mengambilnya. Apa yang terjadi? Siapa yang datang? Bolehkah saya bertanya? Ini barang-barang kami, kenapa Anda memindahkannya? Anda tidak boleh memindahkannya. Kakek, ini bukan rumahmu lagi. Pemilik rumah meminta saya untuk memindahkan barang-barangnya, kenapa Anda mencoba menghentikan saya? Tidak, kami menyewa rumah ini. Pak, bisakah Anda memberitahu saya siapa yang meminta Anda memindahkan barang-barang kami? Kakek saya akan menjelaskan dengan jelas semua. Yang kami pindahkan ada dalam kontrak sewa rumah. Sekarang semuanya akan menjadi milik pemilik rumah yang baru. Apakah Anda mengerti sekarang? Siapa pemilik rumah yang baru? Katakan siapa pemilik rumah yang baru. Namanya Wu Xiaoqi. Anda perlu memeriksa putri Anda dulu. Kursi saya. Apa yang kamu lakukan? Berhenti. Berhenti mengganggu putri saya. Yu. Ayah? 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 Maaf, kita akan berhenti di sini hari ini. Yu, jangan takut, ayah. Ayah? 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 Yu. Ayah, Yuyu akan patuh. Yuyu akan patuh. Ayah, tolong bangun. Apa yang salah? Apa yang terjadi?
Ayah, apa yang terjadi? Gao Hai. Apa yang salah? Berhenti berpura-pura menjadi orang baik. Kamu memaksa membeli rumah ini. Apa? Wu Xiaoqi mengusir kami dari rumah. Kamu terlalu kejam. Ayah, jangan marah. Ayah, bangun. Tolong bangun, ayah. Kenapa kamu bengong di sini? Sepertinya setiap kali aku merasa sedih, aku selalu bertemu denganmu. Salah, setiap kali kamu membutuhkanku, kamu akan melihatku. Yuzi, aku merasa seperti ikan kecil di akuarium. Mereka yang berada di posisi lebih tinggi bisa menghapus kreditku jika mereka mau. Jika mereka ingin menempel reputasi saya, mereka dapat dengan bebas membuat kebohongan. Jika mereka ingin saya dipaksa keluar dari industrinya, mereka dapat membuat perusahaan manapun tidak merekrut saya. Lihat. Ada waktu ketika surga menangis, juga jadi saya kira. Sejauh Anda tertarik atau dipaksa keluar dari industri, Anda cukup berpikir. Orang akan lupa apa yang Anda lakukan dengan cepat. Apakah Anda mendorong saya? Ketika Anda berhasil, semua orang akan ingat Anda. Namun sebelum itu, Anda hanya perlu saya untuk tidak lupa Anda. Jangan katakan seperti itu, saya GK bisa diabaikannya. Saya benar-benar mempunyai Anda dalam hatiku. Aku benar-benar seperti kamu. Apakah Anda memberitahu saya sekarang? Dengar saya terlebih dahulu. Saya menyukainya, tetapi saya tidak bisa dengannya. Ini dikarenakan keluarga kami dan karir kami masing-masing. Antara kami terlalu banyak perbedaan, terlalu banyak hambatan, terlalu banyak perbedaan. Dan kami tidak dapat bypass permasalahan ini begitu. Begitu. Kami harus terus berjalan dengan stabil di jalan ini. Saya tahu bahwa dalam beberapa hari terakhir, kami pernah berpikir kapanpun kami bertemu. Tapi tak peduli seberapa ganas deskripsinya, menjadi selalu ada suara yang menginformasikan saya. Saya masih peduli mengenai Anda, saya yakin itu adalah sama untuk Anda. Dan setelah mendengar apa yang baru dikatakan, saya pasti itu tidak ada masalah dalam hubungan kami. Tidak apa-apa. Mulai sekarang kami bisa dengan tenang memperjelas kesalahpahaman antara kami dalam beberapa hari terakhir, masa sihkah? Beritahu saya, apa hubungan antara Anda dan itu superior? Apakah Anda membicarakan tentang si Cheng? Dia adalah rekan di perhiasan mewah dan juga ereksi saya. Apa itu? Itu saja. Apa hubungan Anda dengan Gao Hui? Apakah Anda memintanya memperbaiki gelang Anda juga? Anda juga memahami saya, ibu saya hanya memberi saya satu gelang. Apa yang Anda lihat adalah kesalahpahaman yang dibuat oleh sepupu saya. Saya akan membiarkannya kepada Anda ketika saya memiliki kesempatan. Juga seperti yang saya katakan, Gao Hui hanya mitra kerja saya, itu saja. Apa itu benar? Ya. Tapi Gao Hui mengatakan bahwa merpati darah ruby. Seperti yang saya katakan, dia adalah mitra kerja. Dia adalah klien dan dia akan menjadi rekan saya, itu saja. Tapi saya lihat kalian di kompetisi. Ada batas yang jelas antara hidup saya dan bekerja itu bekerja.
Gao Hui dapat membantu saya dalam karir saya, jadi saya harus membantunya dalam kompetisi. Hidup itu hidup, jadi kamu tidak perlu khawatir tentang posisimu. Digantikan oleh klien. Jadi sekarang kamu mengerti? Ya, Ding Hai bilang. Nenek menyuruh Qingling bekerja untuk membunuh bayi. Apa? Kami tidak pernah menyuruh Qingling melakukan pekerjaan berat di laboratorium kecuali menyiram. Tubuh Qingling selalu sangat sehat. Bahkan dokter bilang janinnya sangat sehat. 2 hari lalu keluarga ipar mereka memberi mereka suplemen. Bagaimana kamu bisa bilang anak itu bisa keguguran? Apakah Qingling pernah bilang dia tidak enak badan? Tidak, aku bilang tidak enak badan beberapa kali. Tapi yang dia bicarakan adalah reaksi normal kehamilan. Kami tidak terlalu peduli. Keluarga ipar Qingling memasak sup pengaktif darah untuknya. Apakah ini kesalahpahaman? Atau sengaja? Lili, lebih baik aku antar nenek turun. Oke. Terima kasih, Ibu. Ahai. Ibu. Oh, aku akan mencuci piring. Masih marah padaku? Aku bilang sebelumnya, kita tidak bisa kembali bersama. Anak itu hilang. Tidak mungkin antara kita. Aku masih di tempat tidur. Bagaimana kamu bisa bilang sesuatu seperti itu? Aku akan terus merawatmu, sampai kamu keluar dari rumah sakit. Kita baru saja kehilangan bayi. Tidakkah kamu punya tanggung jawab sama sekali? Anak-anak kamu masih berani menyebut anak padaku. Kalau kamu tidak merawat anak dengan baik. Sudahlah, tidak ada gunanya aku bilang ini sekarang. Anak itu hilang. Hanya ada luka antara kita. Aku tidak ingin kesalahan ini berlanjut. Qingling berhenti menggangguku. Ah, Ding Hai, aku. Apakah kamu bicara bahasa manusia? Keluar. Aku tidak akan sopan kalau kamu lakukan ini lagi. Kenapa kamu disambut? Aku akan memukulmu, Chen Shimei. Qingling memperlakukanmu dengan baik. Bagaimana kamu tega menyakitinya seperti ini? Bagaimana kamu bertanya padaku? Kamu? Bagaimana kamu datang? Sangat bagus. Kalian semua ada di sini. Apa artinya ini? Jangan bingung, nenek. Hal-hal kotor antara dia dan Qingling. Kurasa kamu lebih tahu dariku. Diam. Kamu tidak boleh menghina Qingling seperti ini. Aku tidak ingin membuang waktuku denganmu. Qingling sudah selesai. Ahai. Anak. Jangan menangis. Nenek, maaf, aku seharusnya tidak datang. Jadi aku akan pergi kepadanya dan menjelaskan. Lupakan orang seperti ini. Masuk akal dan aku tidak bisa menjelaskan. Nenek di sini bersamamu. Semuanya akan berlalu. Nenek, biarkan aku menjelaskan. Bukan urusanmu. Aku sudah lama tidak suka Ding Hai. Hal yang tidak punya hati ini. Nenek Qingling tidak ingin menanggungnya lagi. Aku tidak bisa membiarkanmu diperlakukan seperti ini lagi. Ayo tidak pergi dengannya. Nenek, aku tidak bisa hidup tanpanya. Aku tidak bisa meninggalkannya. Hatinya tidak lagi bersamamu.
Dia tidak akan menoleh lagi. Nenek, aku akan menunggunya. Aku akan membuatnya terkesan suatu hari nanti. Dia akan kembali padaku. Nenek, tidak ada yang lebih mengenalnya daripada aku. Kamu percaya padaku. Mengapa kamu begitu keras kepala, anak bodoh? Wah. Mengapa menyiksa dirimu begitu banyak? Anak bodoh. Anak bodohku. Kakak Sueking, aku yakin kamu bisa. Masih bisa bercermin saat kamu sakit. Masuk. Dinghai, kamu di sini. Masuk. Apakah kamu tidak kenal Shanshan? Shanshan ini tunanganku. Dinghai sudah pernah lihat sebelumnya. Kamu lupa kita sudah beberapa kali bertengkar. Shanshan, aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan padamu. Katakan saja apapun, selama aku bisa melakukannya, aku akan melakukannya. Sopan sekali padaku. Kamu tahu tentang Dinghai dan Qingling kan? Aku ingin memintamu untuk merahasiakanku. Lagi pula tidak mudah bagi kami berdua untuk sampai ke titik ini. Aku tidak ingin berlebihan. Jangan khawatir, aku tidak akan memberitahu siapapun. Tenanglah menjadi pengantin cantikmu. Terima kasih, segera berterima kasih padanya. Ah, terima kasih. HMPH, jangan terlalu sopan. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu dunia berdua kalian. Aku pergi dulu. Ada apa telepon aku? Siap sedia. Selamat tinggal Dinghai, kamu sudah mengantarnya jadi kamu bisa jaga diri. Wem. Dinghai. Aku tidak pernah menyangka kamu bisa melakukannya. Sampai ke titik ini, sepertinya aku benar-benar meremehkanmu. Aku tidak percaya kamu akan merahasiakan hubunganku dengan Qingling. Sebelum mengetahui sikap Duan Sueking, aku benar-benar tidak bisa menjamin. Tapi sekarang kamu bisa tenang. Apa maksudmu, tolong jelaskan dengan jelas. Aku selalu tahu, kamu adalah tipe orang yang akan melakukan apa saja untuk mendapatkan apa yang diinginkannya. Sekarang kakak Sueking sudah bersatu denganmu. Kalau begitu aku benar-benar tidak perlu bermusuhan dengan begitu banyak orang. Kalau begitu, maka aku berterima kasih sebelumnya. Kalau begitu kamu berhutang budi padaku. Di masa depan jika ada kesempatan, aku akan membalasnya. Itu yang kamu katakan, tapi jangan lupa. Ini transaksi kedua kita. Selamat bekerja sama. Selamat bekerja sama. Apakah Changqing ada di majalah? Ya, ada apa? Tolong bantu aku. Hei Changqing, kamu. Bisakah kamu memanggil Dinghai untukku? Kamu belum tahu. Ada apa? Dia sudah mengundurkan diri. Kapan itu terjadi? Dia tidak menghubungimu. Dia sama sekali tidak menjawab teleponku. Apakah kamu sudah di rumah? Apakah kamu ingin pergi lagi? Mungkin dia sudah di rumah. Benarkah? Terima kasih Changqing. Kamu membuat masalah lagi untukku. Mengapa kamu selalu membuatku menjadi orang jahat? Istriku bilang jangan biarkan aku bergaul denganmu. Aku takut aku akan menirumu. Maka kamu tidak perlu menyakitiku. Dia menghalangi pintu rumahku setiap hari, dan aku tidak bisa pulang. Kamu harus menjelaskan jika kamu ingin putus. Kamu tidak bisa bersembunyi selamanya. Qinghai, katamu kamu putus dengan Qingling karena ibumu. Tapi pada akhirnya, atau Qingling yang berkorban. Ada sesuatu yang harus aku ingatkan padamu. Masih ada moralitas jika suami istri tidak menikah. Sebagai pria, apa yang harus dibayar harus dibayar.
Bisakah aku menampungmu? Sudah terlambat memintamu untuk membawaku kembali. Dia akan membiarkanmu pergi. Aku tidak suka ketika kamu mengkhawatirkannya. Itu membuatku merasa lebih bersalah padamu. Aku hanya khawatir. Jangan khawatir. Segera. Tas ini berat, bisakah kamu membawanya sendiri? Tenang saja. Lansao. Hai Dinghai. Pergi. Ayahmu juga bilang biarkan aku menjaganya untuk makan malam. Mengapa kamu tidak meneleponnya dan memintanya untuk kembali? Ada kesempatan di masa depan. Ayahmu, aku suka Dinghai. Juga bilang untuk membiarkanmu menikah lebih awal. Dia terus mendorongku untuk menikah. Kali ini berbeda. Dia takut menantu sebaik Dinghai direbut orang lain. Ngomong-ngomong, Dinghai juga bilang, kamu bisa terus kerja setelah menikah. Ayahku setuju. Padahal tadinya tidak setuju. Tapi Dinghai terlalu kuat. Berhasil meyakinkan ayahmu. Ayo. Makan buah. Selamat datang, Ayo kita pergi. Lili pelan-pelan ya. Menir Duan. Qingling, gimana kabarnya? Kapan bisa keluar dari rumah sakit? Pengen ketemu tapi takut ganggu. Kemarin sudah keluar dari rumah sakit. Kemarin sudah keluar dari rumah sakit. Sudahlah, dia udah hilang dari pagi. Gak angkat telepon. Nenek lagi nyari kemana-mana. Gak usah cerita lagi, aku mau nyari dia setelah ngantar bunga. Dah? Sudah lama tidak bertemu. Gimana kabarmu? Aku ke majalah nyari kamu. Kata mereka kamu udah resign. Nyari aku. Kamu sama Duan Sueking. Apakah benar-benar baik? Menikah itu seumur hidup. Harusnya dulu kamu mikir buat nikah sama aku. Qingling. Aku kasih tahu yang sebenarnya. Aku tidak serius saat melamarmu. Kalau bukan karena butuh 200.000, aku tidak akan melakukan itu. Kemudian cinta memaksaku untuk menikahimu. Ya, aku bohong padamu, tapi aku juga korban. Bagaimana kamu bisa bilang begitu? Tidakkah kamu merasa aku juga kasihan? Aku karena butuh uang. Kehilangan pernikahanku. Sebenarnya aku pikir kita hidup bersama begitu lama. Aku tidak punya perasaan padamu. Aku tahu. Kamu adalah keluargaku. Dia bukan kekasihku. Kita hanya nongkrong.
Aku akan mengembalikan uang itu kepadamu secepat mungkin. Ahai, aku tidak mau uang. Aku hanya ingin kamu. Apa kamu tidak mau harga dirimu sendiri? Jangan membuat dirimu terlihat buruk. Aku sangat tidak tertahankan. Mener bagian mener. Nenek Su, ada apa? Apakah kamu belum menghubungi Qingling? Bukankah Changqing bilang dia pergi ke majalah dan rumah Ding Hai? Aku sudah mencari dan tidak menemukan apa-apa. Qingling. Sinsin adalah Qingling. Qingling adalah Sinsinku. Apa yang Nenek Su bicarakan? Kamu di mana? Nenek bilang Sinsin adalah cucunya. Bukankah Qingling yatim piatu? Hubungan antara mereka berdua selalu sangat baik. Nenek selalu memperlakukan Qingling seperti cucunya sendiri. Qingling tidak bisa ditemukan. Dia berbicara ngawal karena panik. Hei mener umum. Bisakah kamu membantuku? Kamu bilang, Nenek ingin aku tinggal di sini dan merawatnya. Bisakah kamu membantu kami mencari Qingling? bahkan jika kamu tidak bilang, aku akan mencari Qingling. Terima kasih. Jaga Nenek dulu. Ah, Sinsinku. Hati-hati di jalan. Sinsinku. Sinsin duduk-duduk. Sinsin. Sinsin. Sinsin, jangan tinggalkan nenek lagi, Sinsin. Jangan tinggalkan Sinsin. Sinsinku tidak mau. Lari Sinsin lagi. Tidak pergi Sinsin. Tidak pergi. Sinsinku. Qingling, kamu di mana? Kenapa? Bukankah ada wawancara? Kenapa kamu bebas? Orang yang saya wawancarai muncul. Aku? Nyonya Qingling. Hari ini adalah hari kamu. Hari kelulusan dari jurusan Teknik Kimia dan Teknologi. Bolehkah saya bertanya, bagaimana perasaan Anda ketika mendapatkan gelar Anda? Aku? Pertama-tama, saya ingin berterima kasih kepada nenek. Jika bukan karena dukungan dan bantuannya yang besar, saya tidak akan pernah berada di posisi saya sekarang. Dan ya, saya juga ingin berterima kasih kepada Lily. Dialah yang terus memotivasi saya. Selesai. Ya, sudah selesai. Apakah kamu lupa bahwa ada? Tidak ada yang tersisa. Akhir wawancara. Makan kue sendiri, aku pergi. Hahaha. Bercanda. Aku belum selesai. Tentu saja yang paling penting. Saya ingin berterima kasih kepada pakar saya Ding Hai. Dialah yang menemani saya dari kelas sampai pulang. Memberi saya perhatian dan merawat saya. Dan jika bukan karena perhatiannya yang tanpa pamrih kepada saya bahkan tidak tahu bagaimana saya akan hidup. Itu benar. Meskipun saya melakukan ini untuk Anda dengan sukarela, tapi kamu tidak boleh lupa. Tentu saja saya menyimpannya di hati saya. Hadiah kelulusan, lihat. Sangat cantik. Saya tidak punya uang. Saya hanya bisa memberikan ini. Ini adalah hadiah pertama saya sejak saya menjadi reporter. Saya harap Anda bisa menggunakan buku catatan ini. Dokumentasikan resep parfum Anda yang mengguncang dunia. Dari sekarang Anda akan fokus mengejar impian Anda. Saya akan menjadi dukungan terkuat Anda. Tapi
Tapi bagaimana jika saya tidak berhasil? Saya akan menanggungmu. Bagaimanapun dalam hidup kita, ditakdirkan untuk bersama. Aku mencintaimu. Masih menemukan saya. Simiwa orang mencari kamu. Nenek sudah gila. Aku tahu. Tapi aku benar-benar tidak ingin kembali. Tapi beberapa hal harus dihadapi. Semua orang akan berubah tapi Dinghai tidak. Aku terlalu mengenalnya. Meskipun aku tahu dia memanfaatkanku. Kurasa dia pasti menyembunyikan sesuatu. Berhenti membohongi dirimu sendiri. Dinghai sudah jatuh cinta pada orang lain. Cinta adikmu. Tidak mungkin dia masih mencintaiku. Itu hanya ketertarikan sesaat. Dia akan kembali padaku suatu hari nanti. Duan Tianlang bawa aku menemui adikmu ya? Ini tentang kamu dan Dinghai. Jangan libatkan Sue King. Aku mohon. Bawa saja aku bertemu adikmu. Apa yang kamu katakan saat melihatnya? Apakah kamu memohon padanya untuk mengembalikan Dinghai? Aku ingin memberitahunya. Dinghai mencintaiku. Dia sangat marah karena aku keguguran. Dia sangat mencintai anak ini sampai dia tidak mau menikahiku lagi. Cukup. Qingling sadarlah. Dinghai tidak mencintaimu. Dia tidak menginginkan anak itu. Duan Tianlang, kalau kamu terus bicara sembarangan, aku benar-benar marah padamu. Baik. Aku akan memberitahumu sesuatu sekarang. Tentang keguguranmu. Itu sengaja direncanakan oleh Dinghai. Dia memasak sup untukmu dengan ramuan yang melancarkan darah. Kamu keguguran karena semua sup itu. Aku tidak percaya. Aku tidak percaya. Nenek kamu juga lelah hari ini. Beristirahatlah lebih awal. Serius. Hari ini kamu membantuku mengembalikan Qingling. Terima kasih banyak. Perkataan nenek serius. Sudah larut kamu tidur lebih awal, aku pulang dulu. Lily. Ah, terima kasih. Ayo pergi. Oh, oke. Jangan bilang apa-apa. Nenek tahu. Ada nenek di sini. Kamu bisa tidur dengan tenang. Tentang keguguranmu. Itu sengaja dirancang oleh Dinghai. Dia memasak sup untukmu dengan ramuan yang menguatkan darah. Kamu keguguran karena semua sup itu. Sup ini khusus dibuat untukmu. Ayo minum selagi masih panas. Dimasak khusus untukku. Terima kasih, Ibu. Terima kasih, Ibu. Yo coba dulu. Lihat. Kamu rasakan ini asin. Ya, aku suka minum.
Tidak boleh minum. Ini aku. Direbus untuk Nenek Su. Ada tonik berharga di dalam panci. Itu untuk tubuh Nenek Su. Jangan mencuri sidikak. Apakah kamu dengar aku? Apakah kamu ingat di sini? Kita sering datang ke sini untuk berkencan. Qingling. Biarkan dia lewat. Jangan cari aku lagi. Jika Kita tidak punya jika. kamu bisa jujur padaku, aku akan melakukan apa yang kamu mau. Sungguh. Lanjutkan. Mengapa kamu memasukkan obat penguat darah ke dalam sup? Aku tidak mengerti apa yang kamu bicarakan. Aku bilang itu. Jika kamu mengatakan yang sebenarnya, aku akan membiarkanmu pergi. Aku pernah punya pikiran ini. Tapi kemudian aku menyesal. Qingling. Kamu minum. Kamu benar-benar minum. Bukankah aku sudah bilang jangan minum? Ternyata benar. Apakah kamu minum? Sudah tidak penting lagi. Ahai. Apakah kamu mencintaiku? Apakah kamu benar-benar mencintaiku? Mencintai. Benar-benar mencintai. Tapi itu semua sudah berlalu. Sekarang aku lebih mencintai diriku sendiri. Tidak ingin dijatuhkan oleh siapapun. Aku mengerti. Aku akan melepaskanmu. Kuharap kamu tidak akan menyesali segalanya hari ini. Bibi. Bibi Ren. Aku seorang yatim piatu, tidak punya ibu. Jadi aku selalu memanggilmu Bibi Ren. Seperti ibu kandungku. Aku benar-benar ingin berpisah dengan Ahai. Tapi nanti, aku masih ingin menghormatimu seperti ibu kandungku sendiri. Bisakah kamu berjanji padaku? Qingling. Maafkan aku. Aku sangat jahat padamu. Tidak, Bibi. Lalu saat kamu setuju, nanti, kamu bisa memanggilku apa saja.
Oke. Hati-hati Bibi. Ada banyak hal yang tidak bisa kutunggu lagi. Buang saja jika tidak perlu. Aku pergi. Non, makanmu sudah siap. Itu saja. Aku menggunakan semua tabunganku untuk membeli restoran ini. Sekarang hanya cukup untuk memesan satu hidangan ini. Lalu aku ingin melihat, apakah hidangan ini sesuai dengan seleraku. Hidangan ini. Apakah kamu puas? Sekarang kecuali cincin berlian ini, aku tidak punya apa-apa. Aku hanya bisa meyakinkanmu. Di kerajaanku, kamu akan selalu menjadi ratu. Apakah kamu mau menikahiku si miskin? Menikahinya. Menikahinya, 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 menikahinya. Menikah. Cium satu, cium satu, cium satu, cium satu. Cium satu, cium satu, cium satu, cium satu. Ayah, kapan kita akan menerima hukuman? Bayi di perutku, cucu kecilmu akan membuat keributan. Hahaha. Lihat aku yang merendahkan. Aku lupa cucu kecilku duduk cepat. Hei duduk. Dinghai, kamu duduk di sini juga. Kenapa? Menikah. Lihat Dinghai yang terburu-buru. Ayah, Wakil Direktur Duan berbicara dari hati saya. mau mati. Haha. Biarkan dia sendiri. Aku punya seseorang untuk diperlihatkan padamu. Tanggal 1 bulan depan adalah hari yang baik. Pernikahanmu akan pada tanggal 1 bulan depan kan? Dengarkan ayah mertua. Ayah mertua, hahaha. Ayah mertua yang baik, hahaha. Oh iya ayah, aku ingin mengadakan pesta sebelum menikah. Memperkenalkan Dinghai secara resmi kepada orang lain. Hemat waktu, semua orang akan bicara omong kosong di pernikahan.
Jangan repot-repot. Mari bicara, aku tidak peduli. Ayah yang disebut Sue King memilihmu. Terima kasih ayah. Hahaha Sunan. Oh iya, ini rumah yang kami tunjukkan padamu. Kami melihatnya. Yah, lebih nyaman. Jauh dari rumah. Jika transportasinya nyaman mungkin tidak akan sebesar ini. Lihat mana yang kamu suka. Mana yang kamu beritahu kami. Sebagai hadiah pernikahan kami untukmu. Jika kita tinggal di sini, apakah kamu keberatan? Yo, ada apa? Yupes, Kami mempertimbangkan bahwa kamu baru saja menikah. Bukankah tidak nyaman untuk tinggal di sini? Orang tuaku tidak di sini. Hanya aku. Kupikir akan paling nyaman bagiku untuk pindah ke sini. Oh, oke, tentu saja. Aku tidak tahu apakah Sue King mau atau tidak. rumah ini sangat besar. Kamu tidak keberatan jika aku sendirian. Mengapa kamu ingin tinggal di sini? Bagus untuk keluarga tinggal bersama. Dan orang tua sudah tua. Kita tinggal bersama, dan ada pengurus. Sue King juga hamil. Aku ingin ada tantenan di sampingku. Aku akan merasa lebih tenang. Hahaha ya. Oke, kalau begitu sudah diputuskan. Sue King, kamu menemukan Ding Hai. Hal terbaik yang pernah kamu lakukan. Karena ayah berpikir itu baik, aku tidak punya pendapat. Ayo masuk bersamaku. Bagus, bagus. Pergi. UPS, sepertinya tempat tidur ini harus diganti nanti. Mengapa kamu tidak ingin rumah baru? Tinggal di sini aku masih melihat wanita itu di Sunan setiap hari. Tinggal di sini adalah di mana ayahmu bisa melihat putrinya. Wanita yang kuat dan ibu rumah tangga yang baik. Tidakkah kamu ingin persetujuan ayahmu? Jika pindah, peluangnya berkurang setengah. Tapi kamu tidak takut ditertawakan orang lain. Apakah kamu lupa apa yang aku katakan? Aku ingin menjadi sayapmu. Terima kasih untuk apa yang kamu lakukan untukku. Bodoh. Sakrifise macam apa ini? Oh iya. Kami tidak menginginkan rumah ayah. Bisakah aku meminta hadiah lain? Tidak. Aku sudah memiliki kamu. Tidak ada yang lain dibutuhkan. Bisakah aku mencium tunanganku? Tidak. Nenek, mengapa aku tiba-tiba ingin mendengarkan lagu ini? Menari dengan nenek. Ayo. Nenek, hari ini sangat menyenangkan. Kamu tahu lagu ini tentang apa? Apakah ini pertukaran pasangan? Ya, terus tukar pasangan. Tahu bahwa kamu bertemu seseorang yang bisa memeluk dan menari denganmu. Tidak perlu ganti. Kamu tahu apa yang nenek coba katakan? Nenek, saya mengerti. Ding Hai adalah orang yang salah, pasangan yang salah. Saya putus dengannya untuk mencari pasangan yang lebih baik. Bisa terus menari di panggung kehidupan. Kingling saya adalah gadis terbaik. Kamu pantas mendapatkan pasangan menari yang lebih baik untuk menemani kamu. Benar? Ya?
Masih belum keluar. Ya sudah 3 hari dan saya terjebak di dalam tanpa bersuara. Bilang jangan ganggu dia saat kamu masuk. Hei, baru saja keluar dari rumah sakit. Bagaimana membuat orang merasa tenang? Nenek tidak bisa, kamu harus cari cara. Suara apa? Nenek saya berhasil. Benar-benar berhasil, hahaha. Ekor juga selesai. Semua selesai. Ah, hebat sayangku. Selamat. Terima kasih. Kingling, ini aroma terkaya yang pernah kamu buat. Tapi rasa yang paling murni. Kingling, apakah kamu punya paket percobaan? Beri saya 1 botol. Apakah Kingling sudah memilih nama? Saya ingin menyebutnya pertemuan pertama.